Apa penyebab bisa terkena ISK? Ya, disclaimer dulu, saya tidak ada maksud ingin menggurui ataupun ingin mengajari. Saya hanya mau berbagi pengalaman rekan kerja saya, di mana beliau itu tidak sadarkan diri bahwa beliau terkena yang namanya ISK. Ya, yang jadi pertanyaannya, apa itu ISK? Jadi ISK itu adalah infeksi saluran kemih. Ya, jadi banyak di luar sana orang tidak sadarkan diri bahwa mereka itu terkena yang namanya ISK. Ya, jadi gejala awal yang dirasakan oleh beliau, di mana teman saya ini kalau mau buang air kecil, ya, jadi beliau itu merasakan yang namanya anyang-anyangan ya. Jadi rasa pingin buang air kecil, tetapi di saat di kamar mandi ya mau buang air kecil teman-teman itu tidak bisa kencing Bapak Ibu. Ya, jadi kalaupun ada kencingnya itu cuman sedikit. Padahal sebelumnya itu beliau merasakan rasa pingin buang air kecil, tetapi saat di kamar mandi itu tidak ada. Ya, jadi itu gejala awal yang dirasakan oleh beliau, dan kebiasaannya sampai beliau itu terkena ISK, di mana beliau itu menunda buang air kecil atau menahan buang air kecil, dan beliau juga tidak menjaga yang namanya pola kesehatan beliau, ya salah satunya yaitu jarang konsumsi air putih. Ya, jadi air putih ini sangat bermanfaat untuk tubuh kita, untuk menetralkan tubuh kita. Ya, jadi itu adalah salah satu kebiasaan buruk beliau, yaitu jarang konsumsi air putih dan menunda buang air kecil, sampai di mana beliau itu mengalami yang namanya sakit di bagian pinggang itu sangat hebat, sangat sakit, dan ditambah lagi beliau merasakan sakit di bagian perut bawah, dan saking parahnya Bapak Ibu karena sudah terakumulasi, akhirnya di mana beliau itu mengalami yang namanya kencing darah. Ya, jadi singkat ceritanya karena beliau sudah mulai terganggu dengan apa yang dirasakan, yaitu beliau terkena ISK, akhirnya beliau konsumsi yang namanya obat antibiotik kimia untuk menghilangkan rasa nyeri tadi. Ya, jadi setelah konsumsi obat kimia ini, itu beliau bisa sehat tetapi kambuh lagi. Dan alhamdulillahnya penyakit ISK beliau tidak berlanjut ya. Sekarang beliau sudah sehat kembali, yaitu terbantu dengan herbal antibiotik TCM ya, karena beliau ini memiliki istri yang paham tentang kesehatan, karena beliau sudah konsumsi obat antibiotik kimia dan tidak kunjung sehat. Akhirnya beliau disarankan oleh istrinya untuk konsumsi obat antibiotik herbal TCM ya, kurang lebih 2 minggu beliau konsumsi herbalnya, itu beliau sudah bisa membaik ya, sudah sehat ya. Semoga Bapak Ibu yang ada di luar sana ya, kita terhindar dari yang namanya penyakit ISK ini ya. Terima kasih.